Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Berikut ini adalah anggota kami. Yang pertama Hafizatul Husna, Nida Munirah, dan saya sendiri Zahra Tunisa. Di sini kami akan presentasi mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, dosen pengampu Ajidah MPD, dengan tema Aswad dan Mufradat untuk tingkat MI atau sekolah dasar. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aswad dan mufradat dalam bahasa Arab. Aswad dalam bahasa Arab berasal dari kata sautun, yang artinya suara, yaitu bagaimana seseorang mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Intinya, ilmu aswad ini adalah ilmu yang pembahasannya itu berkaitan dengan suara dan bunyi-bunyi yang diucapkan langsung oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, pengertian mufradat. Mufradat dalam bahasa Arab disebut mufradat, atau dengan kata lain yang sering kita dengar yaitu kosakata. Kosakata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa yang mana ia adalah bagian terkecil yang sifatnya bebas. Jadi kosakata itu adalah kumpulan kata yang membentuk bahasa yang kemudian digunakan dalam menyusun kalimat atau berkomunikasi dengan masyarakat luas. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab. Unsur-unsur bahasa Arab di sini kan ada aswad dan mufradat. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran aswad yaitu mengucapkan bahasa Arab sesuai dengan aturan-aturannya. Kemudian melatih kita dalam bercakap bahasa Arab dan juga pelafalannya. Lalu memperbaiki cara pengucapan bahasa Arab dan mengenal aturan-aturan bunyi tata bunyi dalam bahasa Arab. Jadi dalam sautul itu kita dapat mengenali intonasi. Di situ kita bisa belajar intonasi dan kita bisa belajar mengetahui bahasa katanya meskipun dari kita mendengar. Dan pembelajaran bahasa Arab secara metode aswad ini, dengan pembelajaran aswad ini itu lebih sangat efektif untuk anak-anak yang bersekolah di tingkat dasar, karena mereka kebanyakan anak-anak yang sekolah di tingkat dasar itu pemalas dalam membaca. Kemudian tujuan dari pembelajaran mufradat. Mufradat kan artinya kosakata. Jadi dalam pembelajaran mufrad ini tujuannya yaitu untuk memperkenalkan kepada bahasa Arab, juga melatih siswa untuk mungkin berbicara dan membaca mufradat itu, juga mengapresiasikan dan memfungsikannya dalam berkomunikasi. Ya. Dan tujuan utamanya yakni untuk memperluas wawasan tentang kosakata dari bahasa Arab yang bisa memudahkan kita dalam berkomunikasi di dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab. Yang pertama, strategi pembelajaran ilmu aswad. Pada ilmu aswad ada dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode alfabetik, yaitu dengan mengenalkan huruf-huruf tunggal. Huruf-huruf tunggal itu seperti A, B, C, D, yang kemudian dilanjutkan dengan latihan intensif dan berulang-ulang. Yang mana huruf-huruf tunggal tersebut ditambahkan dengan huruf-huruf lain sehingga membentuk gabungan-gabungan huruf yang membentuk kata sampai dengan kalimat. Bisa dipahami? Artinya adalah huruf-huruf tunggal itu ditambah dengan huruf-huruf yang lain sehingga membentuk kata, dan kata itu ditambah lagi dengan kata yang lain sehingga membentuk suatu kalimat. Yang kedua, metode bunyi. Pada metode bunyi ada 3. Yang pertama, maksudnya metode bunyi ini pembelajaran langsung dimulai dengan bunyi, bukan dimulai dengan huruf. Yang pertama adalah sintesis, merangkai, yang artinya pembelajaran dimulai dengan mengenal bunyi, kemudian merangkainya menjadi kata seperti huruf na, ba, ta. Kemudian
kemudian dirangkai menjadi sebuah kata nabata. Yang kedua adalah analisis, yaitu mengupas, yakni dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf seperti kata kolama. Dalam kata itu terdapat 3 huruf, yakni huruf ko, la, dan ma. Yang ketiga adalah analisis sintesis, yakni penggabungan kedua metode. Yang pertama, dari sebuah kata lalu dikupas menjadi bagian-bagian huruf, kemudian dirangkai menjadi satu kata. Yang kedua, dari bagian-bagian huruf lalu dirangkai menjadi sebuah kata, kemudian kembali ke bagian huruf lagi. Contoh dari analisis sintesis, yakni yang pertama itu kan analisis, yang artinya mengupas. Contohnya dari kata kolama dikupas menjadi kof, lam, dan ma. Kemudian dirangkai kembali menjadi kolama. Selanjutnya, adapun strategi pembelajaran mufradat sebagai berikut. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran mufradat sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, menggunakan nyanyian atau lagu dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita tahu bahwasanya lewat lagu atau nyanyian maka akan mudah mempelajari mufradat. Kenapa? Karena di dalam lagu itu banyak sekali mufradat. Yang kedua, menunjukkan benda asli yang dimaksud. Seperti kita menunjukkan HP, maka setelah kita tampilkan bendanya, maka kita katakan juga apa kosakatanya. Selanjutnya, meminta siswa membaca berulang kali. Setelah kita katakan kosakatanya, maka kita minta kepada para siswa untuk membacanya berulang kali agar para siswa ingat. Keempat, mendengarkan dan menirukan bacaan, mengulang-ulang bacaan serta menulisnya sampai siswa benar-benar paham dan menguasainya. Ya, yang namanya belajar itu perlu diulang-ulang, begitu juga belajar mufradat. Baik itu mendengarkan ataupun menirukan bacaan, semuanya itu diulang-ulang agar bacaannya bagus, tulisannya juga bagus. Karena itu semuanya harus diulang-ulang. Oke, di slide ini ada beberapa soal yang menjadi persyaratan dalam membuat PPT kita. Yang mana ini akan dijawab oleh para mahasiswa sekalian yang ada di lokal kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.